Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan hari ini tentang auksin ya, hormon tentang auksin. Jadi auksin ini dihasilkan di tunas apikal. Nah ini paling ujung sebetulnya. Jadi auksin ini dihasilkan di sini di tunas yang paling ujung. Tapi dia bekerja di bagian bawah. Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa auksin tersebut adalah salah satu hormon yang dia itu sifatnya menjauhi dari cahaya, sehingga tadi dia bertransport atau melakukan pergerakan secara polar sehingga dia masuk ke dalam sel flem. Nah ini masuk ke dalam sel flem, sel jaringan flem, dan dia langsung masuk ditranslokasikan ke bagian bawah pada tanaman atau pada akar tersebut. Nah ini adalah percobaan dari plant fisiologi ya di segitiga ya, bahwa ketika ini dipotong batang ya, antara hipokotil dan epikotil. Nah ini epikotil bagian atas, hipokotil bagian bawah, dan kedua-duanya itu diberikan agar. Nah ini agar block content, yang satu diberikan auksin, yang satu tidak, dan akhirnya tetap dia ke bawah. Jadi dia mengalirkan auksin ke bawah. Ketika ini dibalikan, ini A nya di bawah dan B nya di atas, dia tetap dia akan kembali ke bawah. Nah itu ya. Jadi emang dia itu pasti bergerak ke bawah atau mengikuti gravitasi bumi seperti itu. Nah ini ternyata auksin dapat mengontrol atau menghambat ya, pengontrolan penghambat dari abscission itu penghambat. Nanti kita bisa ini berkorelasi dengan hormon asam absisat. Nah di sini ada endogenous auksin dan ini exogenous. Berarti kalau endogenous ini dihasilkan oleh tanaman itu sendiri, sedangkan exogenous ini adalah auksin auksin dari luar atau sintetis. Nah ketika ini ketika adanya auksin endogen ini di sini sistem daripada endogen atau zona daripada penghambatannya ini meningkat. Tapi ketika masih ada di sini tidak ada tidak ada diberikan auksin eksogen, ini penghambatannya ini sangat besar sekali terhadap pertumbuhan. Contoh ini terhadap senescen. Senescen itu adalah pelepasan atau penuaan atau pelepasan dari, sebetulnya penuaan, cuman dilihat dari morfologinya itu adalah pelepasan daun, dan ini di sebelah sini. Kalau misalnya kita diperbesar lagi, ini ada abscisic layernya ini. Nah ini adalah proses penuaannya ada di sini ya, karena diakibatkan dari auksin yang berkurang ya. Ini penghambatan penuaan, ini pun sama. Ini kalau misalnya di sebelah sininya ini misalnya pohon
pohon utamanya atau batang utamanya, ketika ini ada tadi apa, tangkai daun. Di sini tangkai daun tidak diberikan eksogen, auksin eksogen, maka dia akan seimbang di sini. Penghambatannya pun seimbang. Dan ini penghambatannya pun, maksudnya penghambat tuh penuaannya itu dihambat. Nah, ketika daunnya ini diberikan auksin eksogen, nah sebelah sininya, maka ini pun dia akan menghambat senescen tersebut. Senescen itu tadi penuaannya itu akan menghambat penuaan tersebut. Nah, sehingga auksin tersebut ini dapat menghambat proses penuaan gitu ya. Terjadinya pengguguran daun. Tetapi ketika terlalu banyak juga, nah ini ya, auksin yang terlalu banyak ini akan menggugurkan juga. Nah, yang paling bagus adalah keseimbangan seperti ini. Jadi ini menghambat, tapi ini digugurkan. Yang ini digugurkan, jadi akhirnya yang ini dihambatnya, yang ini pengguguran. Nah, jadi harus ada keseimbangan antara auksin eksogen dengan endogen, antara daun dan juga batang utama tersebut. Nanti kalau ingin lebih jelas itu ada kita bahas di hormon asam absisat atau ABA, dan ini sangat berkorelasi sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini dominansi apikal. Nah, kemarin saya sudah berikan contoh ketika ada tidak yang pernah memetik daun singkong. Diperhatikan tidak, setelah dipetik pucuknya, daun singkong itu akan terjadi apa? Ketika pucuknya ini dihilangkan, maka daun singkongnya itu akan mengeluarkan tunas dari ketiak-ketiaknya, dari ketiak-ketiak daunnya atau dari tunas lateral. Nah, ini disebut dengan dominansi apikal. Kenapa? Karena tidak ada, karena tidak ada mata tunas yang ada di sini, sehingga mata tunas itu kan berasal dari jaringan meristematik ya. Nah, sehingga tunas-tunas lateral yang mempunyai jaringan meristematik yang tidak aktif itu diaktifkan oleh auksin gitu. Sehingga muncullah tunas-tunas lateral. Nah, ini mekanismenya. Jadi produksi auksin dan transfer di ujung pucuk ini kan tidak ada, sehingga tadi apa? Dia akan memicu proses pertumbuhan pucuk tersebut atau tunas tersebut. Nah, ini auksin ini menyebabkan produksi etilen yang menghambat pertumbuhan tunas lateral ya, karena tadi etilen ini tidak produksi etilen. Nah, ini jadi tunas lateral itu kan tidak tumbuh akibat dari adanya tunas tunas apikal yang ada di sini. Dan ini tunas lateral ini dihambat oleh etilen. Walaupun dia matang, karena etilen pun sebetulnya adalah penghambat juga sebetulnya dari proses fisiologi pada tumbuhan. Nah, ketika etilennya itu tidak diproduksi karena banyak auksin, karena tadi ujungnya ini dipatahkan, terus tunas lateralnya ini tumbuh akibat dari banyaknya auksin yang berkumpul di tunas lateral, sehingga produksi etilen itu menurun. Kalau kita berbicara tentang hormon, sebetulnya adalah bagaimana caranya itu seperti saling menekan satu sama lain. Kalau misalnya kan etilen dan asam absisat sebetulnya dia itu menghambat proses pertumbuhan. Sedangkan ketiga ini, auksin, sitokinin, dan giberellin ini adalah hormon yang justru dia memicu pertumbuhan. Ketika saling hambat-menghambat, maka ketika etilen itu ada terus ditekan oleh auksin, maka dia akan kalah. Dan respon pertumbuhannya itu adalah maka yang lebih banyak hormonnya itu tersebut gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah pergerakan sitokinin, karena sitokinin adalah pemicu proses daripada pembelahan sel, dan dia itu pun sebetulnya sitokinin ini dihasilkan di akar, dan dia itu justru bekerja di pucuk ya, karena dia sebagai proses pembelahan sel, sehingga timbullah tunas lateral yang ada di ketiak daun. Nah, ini contohnya seperti ini tunas-tunas lateral gitu ya. Nah, ini senescent short day, kekeringan atau kekurangan nutrisi menyebabkan produksi ausin rendah. Jadi faktor penuaan merangsang sel-sel untuk membentuk etilen yang menghasilkan selulase, enzim yang memecah selulase, dan pektinase. Nah, kenapa tadi etilen ini ternyata penghambat? Sebetulnya bukan menghambat, sebetulnya lebih memecah tadi enzim yang memecah selulase dan pektinase. Untuk apa? Sebetulnya ini untuk produksi makanan tanaman itu sendiri sebetulnya. Ya, sintesis lamela tengah mengakibatkan sel untuk memisahkan karena menghambat. Interaksi auksin dan sitokin berperan penting. Nah, ini jadi senescent itu tadi penghambatan atau pengguguran daun itu diakibatkan dari proses interaksi auksin dan sitokinin yang dihambat oleh etilen gitu ya. Jadi digugurkan, dan juga karena dari respon asam absisat yang menyatakan bahwa ini harus digugurkan gitu, seperti itu. Nah, ini pengaruh oksidasinya, stimulasi perkembangan buah, stimulasi pertumbuhan akar lateral. Ini stimulasi perkembangan buah ini ada yang seedless. Jadi kalau misalnya contoh ada tomat tanpa biji, ini sebetulnya bisa dipengaruhi oleh banyaknya auksin. Terus tanpa adanya proses ini ya persilangan pun ini dapat dipengaruhi oleh auksin dan giberellin. Terus kemungkinan perkembangan akar gantung pada batang. Nah, ini jadi perkembangan akar gantung pada batang juga ini dipengaruhi oleh auksin, karena auksin nantinya ketika proses fisiologinya itu lebih membentuk atau diferensiasinya lebih ke akar gitu. Karena dia sifatnya tadi ketika dia sintesis atau diproduksi di tunas, maka dia akan maka dia akan bergerak ke bawah dan ke akar, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di tahap yang selanjutnya atau sesi yang selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.